Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Berliana Horshifa, mahasiswa 1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan ke kalian mengenai teori akuntansi, yaitu signaling teori atau teori sinyal. Nah, untuk lebih jelasnya, bisa disimak video selanjutnya ya. Nah, signaling teori atau teori sinyal dikembangkan oleh Ross pada tahun 1977 mengatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar harga saham perusahaan akan meningkat. Hal positif dalam signaling teori di mana perusahaan yang memberikan informasi yang bagus akan membedakan dengan perusahaan yang tidak memiliki berita bagus dengan menginformasikan pada pasar tentang keadaan mereka. Sinyal tentang bagusnya kinerja masa depan yang diberikan oleh perusahaan yang kinerja keuangan masa lalunya tidak bagus tidak akan dipercaya oleh pasar. Nah, teori signaling atau teori sinyal ini mengatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar. Dengan demikian, pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. Nah, agar sinyal tersebut baik, maka harus dapat ditangkap oleh pasar dan dipersepsikan baik serta tidak mudah ditiru oleh perusahaan yang memiliki kualitas yang buruk. Dengan demikian, semakin panjang jangka audit laporan keuangan menyebabkan pergerakan harga saham tidak stabil, sehingga investor mengartikan sebagai audit delay karena perusahaan tidak segera mempublikasikan laporan keuangannya, yang kemudian berdampak pada penurunan harga saham pada perusahaan itu sendiri. Lalu teori signaling menurut para ahli, di sini yang pertama ada menurut para Jamaan pada tahun 2008. Signaling teori mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Lalu yang kedua ada menurut Maria pada tahun 2006. Kualitas keputusan investor dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diungkapkan perusahaan dalam laporan keuangan tersebut. Kualitas informasi tersebut bertujuan untuk mengurangi asimetris informasi yang timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa mendatang dibanding pihak eksternal perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kelemahan dari signaling teori ini sendiri. Kelebihan yang dimiliki teori ini adalah kemampuan menjelaskan mengapa terjadi peningkatan harga saham sebagai tanggapan terhadap peningkatan financial leverage. Lalu kelemahannya yaitu ketidakmampuan dalam menjelaskan hubungan kebalikan antara profitabilitas dan leverage. Kelemahan lain yang dimiliki teori ini adalah tidak dapat menjelaskan mengapa perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan dan nilai intangible asset atau aset tidak berwujud itu tinggi harus menggunakan lebih banyak hutang daripada perusahaan yang mature atau memiliki aset tidak berwujud yang tinggi yang tidak menggunakan hutang. Akan tetapi di dalam teori ini diperlukan untuk mengurangi efek dari ketidaksimetrisan informasi. Nah, selanjutnya variabel apa saja sih yang terkait pada signaling teori? Nah, signaling teori ini sendiri memiliki keterkaitan pada variabel ukuran perusahaan. Perusahaan besar menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan sehingga akan memberikan sinyal yang baik kepada pihak luar seperti para investor yang akan memberi respon positif pada perusahaan tersebut. Signaling teori juga memiliki keterkaitan pada variabel profitabilitas, yaitu ketika perusahaan dengan tingkat tinggi akan menggunakan informasi keuangannya untuk mengirimkan sinyal kepada pasar. Laporan keuangan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi menunjukkan prospek perusahaan baik, sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan menilai perusahaan akan meningkat. Seperti itu. Lalu, keterkaitan signaling teori dengan variabel human resource accounting disclosure, yaitu ketika mendapat respon pasar yang baik, perusahaan akan memberikan sinyal berupa pengungkapan informasi yang lebih luas, termasuk pengungkapan akuntansi
sumber daya manusianya. Pengungkapan tersebut akan memberikan informasi yang lebih detail bagi pihak luar, sehingga para investor akan semakin yakin dengan dana yang dikelola oleh sumber daya yang kompeten di perusahaan tersebut. Nah, dari pemaparan saya tadi dapat saya simpulkan bahwa signaling teori atau teori sinyal menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya, akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar harga saham perusahaan tersebut meningkat. Kelebihan teori ini yaitu mampu menjelaskan mengapa terjadi peningkatan harga saham sebagai tanggapan terhadap peningkatan financial leverage. Lalu kelemahannya yaitu ketidakmampuan dalam menjelaskan hubungan antara profitabilitas dan leverage. Lalu variabel yang terkait dengan signaling teori yaitu ada variabel ukuran perusahaan, ada variabel profitabilitas, dan variabel human resource accounting disclosure. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai signaling teori atau teori sinyal. Semoga kalian dapat mengerti ya dari penjelasan singkat saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.